Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertemuan ketiga ya. Di sini materinya tentang addressing dan turbo assembler. Oke, langsung saja saya jelaskan. Oke, jadi yang pertama itu gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu arah atau lebih dari suatu sinyal masukan, tapi hanya memasukkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Gerbang logika sering disebut dengan rangkaian logika. Nah, dua jenis gerbang logika itu, yang pertama ada gerbang logika inverter, kedua ada gerbang logika non-inverter. Selanjutnya, dari pengertiannya dulu, untuk gerbang logika inverter adalah satu sinyal masukan atau sinyal keluaran, di mana sinyal keluaran selalu berlawanan dengan keadaan sinyal masukan. Disebut juga gerbang NOT atau NOT atau gerbang komplement. Misal inputnya itu rendah, maka outputnya adalah tinggi. Jadi di sini contohnya A sama dengan 1, maka Y sama dengan not 1 yaitu 0. Lalu gerbang logika non-inverter. Sinyal masukan ada 2 atau lebih sehingga keluaran sinyal tergantung sinyal masukan. Nah, di gerbang logika non-inverter itu ada 5. Ada AND, ada OR, NAND, NOR, sama SOR. Ini gambar untuk contohnya ada di sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Untuk base relative addressing, jadi digunakan untuk mengakses suatu table dengan mengambil alamat efektifnya. Alamat efektif dari table tersebut nanti akan digunakan sebagai patokan untuk mengakses data lain pada tabel tersebut. Register yang digunakan sebagai penunjuk alamat itu efektif. Ini adalah register BX, BP, SI, dan DI. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan assembler, turbo assembler ya, atau TASM. Nah, TASM ini jadi itu ada text editor untuk penulisan program. Dalam bahasa kita dengan TASM dengan menggunakan text editor seperti Edit, DOS, Sidekick, SK, WordStar, atau Word Processor. Nah, selain ada text editor juga ada compiler, di mana compiler itu kita pakai nanti pakai DOSBox ya untuk runningnya. Jadi, compiler itu adalah suatu program yang menerjemahkan program assembler dalam ASCII file berekstensi ASM. Jadi nanti file yang kita untuk coding itu berekstensinya itu adalah ASM atau .asm. Kebentuk objek atau berekstensi OBJ dan menerjemahkan program objek ke bentuk program eksekusi. Selanjutnya untuk perintah-perintah dasar assembler ini ada .mode small, .code, .org 100h, label, JMP label, tempat program ditulis ini nanti mau apa yang ditulis, lalu label 2, terus di sini mau perintah apa lagi yang ditulis, int20h untuk mengkonfirmasi dan label 1 untuk selesai program. Nah, untuk pengertian dari mode small dan yang lain ini adalah di sini bisa kalian baca ya. Mode small itu tanda direktif digunakan untuk memberitahu kepada assembler bentuk memori yang digunakan oleh program. Lalu ada code, tanda direktif, digunakan untuk memberitahu kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode. ORG 100H pada program COM, perintah ini akan selalu digunakan. Perintah ini digunakan untuk memberitahukan assembler supaya program pada saat dijalankan diletakkan pada offset ke 100H. Lalu ada JMP. Perintah JMP ini atau jump digunakan untuk melompat menuju tempat yang ditujukan. Dan int20h ini digunakan untuk menghasilkan suatu interupsi, berfungsi untuk mengakhiri program dan menyerahkan kembali sepenuhnya kepada DOS. Selanjutnya ada linking. Nah, file objek yang telah terbentuk dengan TASM belum dapat dieksekusi secara langsung. Untuk membuat file objek ke bentuk file yang dapat dieksekusi, extensionnya itu .com atau .x bisa digunakan dengan file tailing.exe. Cara kompilasinya kalian ketik aja nanti di DOSBox TASM nama file .asm lalu tailing/t nama filenya apa lalu nama file. Nah, itu untuk runningnya. Selanjutnya ini ada perintah jump, di mana perintah lompatan ini ada 4 ya. Di sini ada jump if above, jump if greater, JE atau jump if equal, JNE jump if not equal. Nah, ini pengertiannya ada di sini untuk kondisinya. Nanti ini kepake untuk di contoh programnya. Di sini juga ada jump if below, jump if less, dan lain-lain ya. Kalian bisa baca.
untuk operan-operannya. Dan selanjutnya di sini saya akan ngejelasin cara install THSM pada DOSBox ya. Pertama kalian download dulu nih di sini untuk Turbo Assembler atau THSM yang akan kita bahas. Jadi kalian download dulu, nih linknya ada di bentar nih, di sini ya, ada link di sini kalian ketik aja, terus kalian download. Selanjutnya kalian ekstrak, habis itu masukin ke folder ekstrak dulu nih folder yang udah di-download tadi, masukin yang isinya itu dimasukin ke drive C. Nah, kayak gini ya. Kalian copy paste ke local disk C, habis itu kalian buka DOSBox-nya. Kalian seperti biasa kalian mount C.2 C.2 slash gitu, maka dia akan nge-mount si folder C, file C. Habis itu local disk C-nya kalian buka dengan cara C.2. Selanjutnya kalian masuk ke dalam folder THSM dengan cara cd THSM. Habis itu kalian install. Tinggal kalau udah masuk ke folder THSM nih, kalian install. Ketik aja install. Selanjutnya dia bakal kayak begini muncul. Kalau udah muncul kayak gini kalian enter aja. Habis itu kalian di sini ada enter the source drive to use. Nah, itu kalian ketik C. C kan tadinya D misalnya, atau A, kalian misalnya langsung ketik C karena dia bakal nge-source atau mencari drive yang kalian pakai itu adalah di drive C. Kan file THSM tadi kalian pindahin di C kan. Selanjutnya di sini kalian udah tinggal start installation, kalian enter aja. Habis itu kalian sini udah bakal muncul kayak gini. Nanti kan mulainya dari atas. Nah, itu kalian ke bawah aja, mencet panah bawah yang buat di keyboard itu ke bawah terus sampai ke start installation. Kalian enter, habis itu dia bakal nge-install pack dari THSM. Nah, kalau udah berhasil dia bakal kayak begini. Sudah selesai. Pokoknya nanti link ini saya akan kasih di deskripsi buat kalian download atau kalian cari tahu install THSM-nya gimana. Oke, kita masuk ke dalam contoh program ya. Di sini saya menggunakan contoh sebagai banding, membandingkan kalau variabel A itu lebih besar dengan variabel B. Nah, seperti di sini ya, hasilnya itu nilai A lebih besar daripada nilai B. Gimana cara membuatnya? Kalian buka Notepad++. Di ini untuk TSM kita menggunakan Notepad++. Terus saya ngoding seperti ini untuk pertama titik model small untuk modelnya, .code untuk kalian di sini aja lihat ya perintah untuk .code. Jadi dia tuh memberitahu kepada assembler akan dimulai nih codingannya. Habis itu selanjutnya ORG100 ini adalah yang penting untuk memulai program. Selanjutnya masuk ke dalam label mulai, di mana label mulai itu dia menggunakan perintah jmp proses, yaitu dia berarti meloncati perintah langsung ke label proses, dia langsung ke sini. Tetapi untuk perintah sebelumnya ini akan tetap terbaca karena ini adalah dia ngedeklarasiin register. Di sini bisa kalian lihat untuk nil A itu adalah 55 nilainya, nil B itu adalah 45. Lalu di sini dia juga ngasih deklarasiin lagi nih dengan kata-katanya itu ada nilai A lebih besar dari nilai B dengan tulisan dengan variabelnya cat0, cat1, cat2. Nah, ini adalah kata-katanya. Jadi kalian nggak perlu ngecetak yang ini, kalian tinggal panggil aja variabelnya. Selanjutnya masuk ke label proses nih. Kalian baca di sini prosesnya. Move all nil A. Nil A itu berarti kan 55. CMP all nil B. Jadi dia akan mengcompile si nilai A itu dengan nilai B. Dibandingin nih nilai A sama nilai B. Karena nilai A itu 55, nilai B 45. Jadi jawabannya adalah A itu lebih besar daripada nilai B karena nilai A itu 55, nilai B itu 45. Ya kan? Selanjutnya jadi dia akan milih nih yang mana. Dia A-nya besar, A kecil atau sama. Ternyata dia A besar ya, berarti dia menggunakan jump above. Atau dia operan A itu lebih besar dengan operan B. Jadi bilangan A lebih besar daripada bilangan B ya kan. Dia berarti masuk ke perintah yang ini nih. Ya kan. Habis itu kalian lihat A besar yang mana, A kecil sama, nah ini A besar ya, yang ini ya. Dia akan masuk ke perintah yang ini karena nilai A itu lebih besar daripada nilai B. Lalu lihat DX itu untuk untuk
register dari DX cut2. Cut2 itu kita lihat. Berarti dia di sini mau ngecetak isi dari cut2. Cut2 itu apa? Cut2 adalah nilai A lebih besar daripada nilai B. Oke, habis itu kalian perintah jmp cetak atau melompati ke melompati yang akan masuk ke label cetak. Jadi langsung ke sini. Dia langsung ke sini. Jadi yang perintah 2 ini nggak kebaca karena perintahnya di sini dia mengambil A besar ya, dari prosesnya A besar, habis itu dia ngambil dari cut 2 dari sini, habis itu mencetak, masuk ke lompat ke label cetak, habis itu move A 09H, INT 21 dan INT 20 untuk mencetaknya. Lalu N mulai untuk mengakhiri si label mulai. Nah, habis itu cara untuk runningnya adalah kalian save dulu, habis save kan di sini kan kalian tadi udah ya ekstrak filenya ke lokal disk C, habis itu ke TASM nih ya, untuk nyimpennya ada di TASM, terus bin. Nah habis itu kalian save di sini, jangan lupa untuk tipenya itu kalian tulis .asm karena saya udah ada filenya. Berarti saya nggak usah untuk save lagi. Jangan lupa ya untuk extensionnya itu ASM. Nah, untuk running ke DOSBox-nya gimana? Di sini saya close dulu. Saya akan ajarkan cara runningnya. Ya di sini ya. Kalian bentar. Nah, di sini ya. Saya saya gedein dulu. Di sini, nah bagaimana cara untuk runningnya? Pertama, kalian masuk mount dulu, mount C.2 lalu C.2 slash. Nah, untuk ini perintahnya digunakan untuk mount atau mounting si lokal disk C. Habis itu kalian masuk nih ke directory C. Jika sudah masuk, kalian tinggal masuk ke folder TASM yang tadi kalian udah ekstrak. Habis itu kalian simpan di mana tadi ya kan? Kalian ingat kalau misalnya disimpan di dalam folder bin. Jadi tinggal kalian cd bin di sini. Huruf kecil nggak masalah kalau untuk di DOSBox. Habis itu langkah selanjutnya kalian kan ingat ya nama filenya apa tadi? Di sini saya lihat dulu. Nama filenya adalah banding.asm. Nah, cara untuk running si file ini, kalian ketik di sini TASM, nama filenya .asm. Nah, dia bakal begini, dia ngasih tahu nih kalau ada error message-nya itu none atau tidak ada. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada error di codingannya, maka di sini akan kebaca errornya itu ada berapa. Nah, ini kan karena nggak ada error, ya udah berarti ini udah bisa. Kalian selanjutnya t-link /t nama filenya, kalian ketik lagi banding .obj. Nah ya, seperti ini turbolink bla bla bla. Nah, kalau gini udah tinggal kalian panggil aja nama filenya. Banding, kalian enter. Nah, hasilnya adalah nilai A lebih besar dari nilai B. Itu cara untuk runningnya. Baik, sekian materi pada pertemuan ketiga. Kalau ada yang belum mengerti bisa langsung tanyakan ke saya atau bisa langsung bahas nanti di sesi Google Meet ya. Ya, segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.